Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur atas kebaikannya. Kita dipelihara hari demi hari dan kita percaya bahwa kita adalah milik Tuhan. Kalau kita adalah milik Tuhan, maka jangan biarkan hati dan pikiran kita dicuri dan diambil sama iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga jangan sampai hati dan pikiran kita juga diambil oleh egonya kita. Sehingga biarlah Tuhan yang memelihara dan bertata di atas hati kita. Kita pujikan NKB 184, Engkau milikku abadi. NKB 184, Engkau milikku abadi, bait yang pertama dan yang kedua. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya bahwa yang kami butuhkan adalah di tengah-tengah perjuangan dan susah payahnya kami melewati hari demi hari itu adalah dekat kepada Tuhan. Kami percaya biarlah firman-Mu juga dekat dengan hati kami dan buat kami mengerti dan memahami ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 22 ayat 1 sampai 12, Ulangan 22 ayat 1 sampai 12. Ulangan 22 ayat 1 sampai 12 saya bacakan bagi kita sekalian, dengarkanlah sabda Tuhan. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau bawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu. Sampai saudaramu itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikian kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui, tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu dan lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu, engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anaknya atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumah itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama.
Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhutang sama saudara. Nah, itu salah satu hal yang mungkin sering kita diingatkan ya. Minjem uang tuh aduh berbahaya, karena bisa jadi sebenarnya kan tujuan kita baiknya minjemin uang sama saudara, bantu. Tapi kadang-kadang efek setelah itunya yang berbahaya. Karena kalau kita udah minjemin uang saudara kita tidak selalu bisa mengembalikan uang yang dipinjam dari kita. Dan ketika nggak bisa dibalikin, pasti kita juga kesel yang minjemin. Yang dipinjemin juga takut. Jadi hubungan bersaudara jadi nggak bagus. Sehingga ada istilah jangan minjemin saudara. Sehingga bagaimana sebenarnya hidup kita dengan saudara itu harusnya ada, dan sikap kita bagaimana. Nah, dalam bacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara, hidup bersaudara itu memang unik dan rumit. Tapi Tuhan selalu mengatur agar kita selalu bisa menolong saudara kita. Orang Israel wajib menolong lembu dan keledai dari sesamanya. Kalau dia jatuh, kalau dia butuh pertolongan, hilang, kita harus cariin, kita harus bantu. Jadi nggak boleh cuek-cuek, nggak boleh. Ada aturan untuk menghargai milik orang lain. Dan bahkan ada aturan-aturan bagaimana kita berpakaian, ada aturan-aturan yang intinya pada akhirnya supaya kita hidup itu bermoral satu dengan yang lain, itu pantas dan layak gitu. Nah, dalam hal ini contoh juga misalnya ketika ada burung yang anak-anaknya jatuh, kadang orang tuh ngambil semuanya, yang induknya buat dimakan, yang telurnya juga buat dimakan. Nah, itu nggak boleh, itu rakus berarti kita gitu ya. Jadi sebenarnya aturan-aturan yang kita baca semua, baik dari sarang burung, keledai, dan punya saudara sesama, berpakaian, intinya kita jangan rakus, jangan semua-mua kita mau gitu. Dan hidup bersama dengan orang lain itu kita harus ada ngalah-mengalahnya, dan menyadari bahwa apa yang kita temukan, apa yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita. Itu miliknya yang paling utama milik Tuhan. Nah, jadi kita harus bisa mengembalikan kepada Tuhan yang menjadi milik Tuhan, mengembalikan kepada sesama apa yang milik sesama. Jangan pernah kita rakus. Nah, jadi tema kita di hari ini adalah apakah saya rakus hari ini, dan kalau kita rakus kita harus stop. Nggak boleh rakus. Walaupun kayaknya kalau punya semua kayaknya enak. Punya banyak uang enak, punya banyak benda enak, punya kekuasaan enak, dipandang, dihormati enak gitu. Tapi hati-hati. Karena kalau kita rakus, kita mulai lupa bahwa apa yang kita punya itu adalah bukan milik kita, milik Tuhan. Nah, semoga hari ini kita menjadi orang-orang yang tidak rakus, menjadi orang-orang yang banyak berbagi, menjadi orang yang banyak peduli sama sesama, dan kita menjadi orang yang mampu merelakan. Kembali lagi kalau soal hutang, kalau saya rasa sih memang kalau bisa kita jangan hutang piutang dengan saudara. Lebih baik kalau memang kita bisa kasih aja. Nah, jadi kalau dia udah, saya pinjam 200, jangan pinjam dah, buat kamu aja gitu. Kalau memang kita ada, kasih. Kalau nggak ada, tinggal bilang aja, mohon maaf saya nggak ada. Nanti kalau saya lain kali ada ini, saya berusaha, ya puji Tuhan, kalau ada berkat saya pasti akan bantu kamu. Gitu aja. Gitu. Jadi jangan minjemin, karena kalau minjemin kita jadi punya hutang. Dia punya hutang, kita juga ada hutang sama dia. Dia hutang uang sama kita hutang perasaan sama dia. Jadi jangan sampai. Dan tadi kita ingat bahwa apa yang kita punya bukan milik kita, milik Tuhan. Tuhan mampukan kita untuk hidup berbagi, tidak rakus hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar bahwa hari ini kami tidak boleh jadi orang rakus, karena semua yang kami punya, miliki, dan dapatkan saat ini adalah milik Tuhan. Ajarkan kami bisa hidup baik, tidak rakus dengan sesama, tidak rakus dengan Tuhan, tidak rakus dengan hidup kami pribadi, dan kami menjadi orang-orang yang mampu berbagi dan menyadari bahwa tidak semua ini punya kami, dan ini tidak dibawa mati kok. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.